Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mita Silpiani dengan NIM L1A1201006 kelas R003 Prodi Kehutanan. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang manusia dan peradaban. Hakikat peradaban. Yang pertama, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Yang kedua, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, dinamika peradaban globalisasi. Yang keempat, problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Peradaban. Peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sebagai sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Hanya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Contoh peradaban zaman dulu, yang pertama ada piramida di Mesir, tembok raksasa di Cina, dan Candi Borobudur di Indonesia. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemampuan yang tinggi. Masyarakat beradab juga disebut sebagai masyarakat madani. Masyarakat madani sebagai masyarakat berkeadaban memiliki ciri-ciri, antara lain, egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budidaya atau akal pikiran manusia dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Pada kehidupan manusia dapat kita bagi dua, yaitu yang pertama, masa prasejarah. Masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai manusia mengenal tulisan. Yang kedua, masa sejarah, masa manusia telah Ada dua produk revolusioner hasil dari akal manusia dalam zaman prasejarah, yaitu yang pertama penemuan roda untuk transportasi, yang kedua bahasa. Dinamika peradaban global. Dalam bukunya The Third Wave tahun 1981, Alvin Toffler menyatakan bahwa peradaban umat manusia mengalami 3 gelombang perubahan. Gelombang yang pertama, peradaban teknologi pertanian dari abad 800 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Gelombang yang kedua, peradaban teknologi industri dari abad 1500 Masehi sampai 1970 Masehi. Gelombang yang ketiga, peradaban informasi dari abad 1970 Masehi sampai dengan sekarang. Problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Globalisasi digerakkan oleh kemajuan yang pesat dalam teknologi transportasi dan informasi komunikasi.
Dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Aspek positif globalisasi. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi. Aspek negatif globalisasi. Yang pertama ada masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi. Kesimpulan yang dapat saya ambil, manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya. Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan, santun, dan kebaikan budi pekerti. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.